Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ya kehadiran Allah karena rahmat, nikmat, kesempatan dan kesehatannya sehingga kita bisa melanjutkan kuliah kita di pertemuan ke-11 ini pada mata kuliah isu sosial dan praktik profesionalisme. Nah, untuk yang pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai aspek bisnis di bidang teknologi informasi ya. Sekarang kita akan membahas mengenai model pengembangan standar profesi. Nah, di sini sebelumnya kita harus mengetahui dulu jenis profesi di bidang IT ya. Jadi ini diantaranya ada IT support officer, network administrasi, network engineer, IT programmer, analis programmer ya. Ada designer, sistem programmer ya. Masih banyak yang lainnya ya. Administrasi IT juga ada database, account manager, business development manager ya. Nah, untuk penjelasan masing-masingnya itu dapat kita jelaskan di sini tugas masing-masingnya itu. Kalau profesinya di bidang IT super officer itu tugasnya itu menerima terus memprioritaskan serta menyelesaikan suatu permintaan. Jadi ya instalasi, perawatan dan penyediaan dukungan harian baik untuk hardware maupun softwarenya. Itu tugasnya ya. Jadi peralatan termasuk printer, scanner, gitu. Nah, terus tugas yang kedua itu dia mengatur suatu penawaran harga barang dan data terima dengan supaya untuk kebutuhan yang berhubungan dengan IT. Menyediakan data atau informasi yang dibutuhkan untuk pembuatan laporan. Kalau di administrator, jadi administrasi jaringannya ya, tugasnya itu dia memverifikasikan serta perawatan terhadap jaringan. Jadi misalnya jadi mana sistem serta dukungan terhadap perangkat kerasnya, perawatan komputernya. Tugasnya itu itu melaksanakan suatu komunikasi dan analisa sistem networking-nya. Jadi serta menganalisa dan ikut mengambil bagian dalam pengembangan standarisasi keamanan. Di mana tugas utama yang dilakukannya itu adalah maintenance ya. Jadi koneksi internetnya bagaimana, jadi perbaikan di bidang hardware ya, database. Terus kalau programmer IT itu dia tugasnya itu mengambil bagian dalam pengembangan dan integrasi perangkat lunak serta mengembangkan sistem aktif kemampuan dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi dia itu menerima permintaan user ya untuk menangani masalah-masalah yang sudah disampaikannya baik yang konsumennya internal maupun eksternal. Tanggung jawabnya itu terhadap pelanggannya ya. Jadi, analisis programmer ya, tugasnya itu dia merancang atau membuat kode program dan menguji program untuk mendukung rencana pengembangan aplikasi sistem. Jadi ini tugas analis. Karena di bidang Saina Web ini dia tugasnya itu mengembangkan rancangan inovatif aplikasi web ya, berserta isi dari aplikasi tersebut. Jadi apa aja isi-isi dari aplikasi itu dirancang oleh yang desainer ya. Terus kalau yang sistem programmer, nah tugasnya itu dia melakukan pengembangan software. Jadi dia punya keterampilan dalam merancang aplikasi serta menyiapkan program menurut spesifikasi sama pengujian itu. Jadi tugas dari sistem programmer itu dia melakukan pengembangan software. Itu tugasnya itu memelihara kecukupan ya. Jadi standar kesiapan sistem serta infrastruktur
proses untuk memastikan data terproses secara maksimal. Nah, ini juga tugas dari profesi administrasi IT. Jadi dia tadi bentuknya menyediakan implementasi dan administrasi yang berkelanjutan tadi ya. Nah, kalau yang database-nya itu dia bertanggung jawab untuk administrasi dan pemeliharaan teknis yang menyangkut perusahaan dalam pembagian sistem database. Masih banyak lagi ya profesi-profesi di bidang teknologi informasi ini. Di sini ada account manager, ya. Jadi dia bertanggung jawab terhadap pengajuan penjualan suatu solusi atau produk serta target-target pendapatannya itu manajer. Sekarang ya kalau profesinya itu di bidang business development manager ya, tugasnya itu dia bertanggung jawab untuk mengetahui kebutuhan akan pelanggannya serta mempunyai kemampuan yang luas yang mampu menyerap dan berkomunikasi jelas tentang bisnis kompleks serta konsep teknologi. IT manager itu tugasnya itu mengatur kelancaran dari sistem IT dan juga membantu organisasi dalam menangani permasalahan IT. Sekarang ke project manager, itu tugasnya merencanakan, mengarahkan, melaksanakan aktivitas manajemen proyek untuk suatu divisi ya. Dan dia juga memonitor progres terhadap jadwal dan anggaran proyek. Terus dia juga tugasnya itu untuk mengalokasikan atau membantu mengalokasikan sumber daya sesuai dengan hasil proyek yang harus diselesaikan. Jadi dia tugasnya itu misalnya untuk sumber daya ini ya ini dialokasikan kemana yang pasnya. Selanjutnya itu mengenai standar profesi ya. Jadi ada apa? Heteroparti sama ini asosiasi dari permesinan komputer ya. Nah, ini merupakan sebuah sertifikat ilmiah dan pendidikan komputer pertama di dunia. Jadi pendidikannya itu 1947. Nah, ini mensponsori konferensi yang bertujuan untuk memperkenalkan inovasi baru dalam bidang tertentu. Jadi, tapi dia tidak hanya mensponsori konferensi ya. Jadi asosiasi ini juga pernah mensponsori pertandingan catur gitu ya. Nah, ini kalau interpretasinya, jadi sebuah profesi nirlaba yang terdiri dari banyak ahli di bidang teknik yang mempromosikan pengembangan standar-standar dan bertindak sebagai pihak yang mencipta teknologi baru. Jadi dalam aspek industri dan rekayasa yang mencakup telekomunikasi, jaringan komputer, listrikan, jadi elektronika yang lainnya ya. Nah, perbedaannya apa? Kalau perbedaannya itu kalau sisi pemesinan komputer ini dia fokusnya pada ilmu komputer teoritis ya dan aplikasi penggunaan terakhir. Sementara kalau entrepreneur itu lebih memfokuskan pada masalah-masalah hardware dan standarisasi. Jadi cara lain untuk menyatakan perbedaan antara asosiasi permesinan komputer adalah ilmu komputer ya. Dan sedangkan ini adalah untuk ke insinyur ke listrikannya. Jadi meskipun sekelompok terbesar adalah sosial. Nah, standar profesi di Indonesia dan regional ya. Ini institusi pemerintah telah mulai menentukan klasifikasi pekerjaan dalam bidang teknologi informasi. Jadi klasifikasi pekerjaan ini masih belum dapat mengakomodasi klasifikasi pekerjaan pada teknologi informasi ya. Jadi terlebih lagi pekerjaan setiap klasifikasi masih tidak jelas dalam membedakan setiap tugas-tugas pekerjaannya itu ya. Nah, beberapa perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah
sudah mempunyai klasifikasi pekerjaannya sendiri. Begitu juga dengan beberapa perusahaan swasta yang besar ya, mereka telah mengembangkan klasifikasi pekerjaan mereka sendiri. Jadi misalnya ada bagian-bagian masing-masing, jadi sudah ditentukan, jadi sudah ada klasifikasi pekerjaannya di bidang IT-nya itu sudah dipisah-pisah ya. Nah, tapi juga belum ada juga standarisasi klasifikasi pekerjaan ini dapat menemukan kesulitan bagi para profesional IT ya. Jadi standarisasi klasifikasinya ini kadang juga ada juga yang jelas ya. Jadi profesi di bidang IT-nya itu masih mencakup secara luas ya. Jadi belum diklasifikasikan bidang-bidang itu ya. Teman-teman tenaga kerja berkeinginan untuk mengeluarkan jadi standar kompetensi untuk teknologi informasi. Jadi Ikatan Pengguna Komputer Indonesia mengharapkan memberikan sumbangan untuk formulasi standar kompetensi pada teknologi informasi. Jadi standar kompetensi yang akan diterapkan di Indonesia akan mudah dapat diterima dan disetarakan di negara-negara lain. Ya. Jadi bagaimanapun juga suatu persetujuan bilateral harus dicapai antara pemerintah kedua negara. Jadi biar nyambung ya, maksudnya bidang-bidang profesi IT di Indonesia dengan klasifikasi dengan negara luar itu harus nyambung. Jadi bidang-bidangnya itu mencangkup sudah masuk. Jadi kalau misalnya di bidang IT ini keahliannya ya. Jadi kalau dia bekerja di luar negeri juga sama gitu, klasifikasinya. Nah, itulah yang dapat disampaikan yang mengenai profesi di bidang IT. Jadi jika ditanyakan, bisa ditanyakan di grup WA ya. Semoga kalian tetap semangat, tetap ikhlas, sehingga ilmu yang disampaikan itu menjadi berkah ya. Kalau ada yang salah dan kekurangannya itu mohon maaf. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.